menawarkan diri untuk dimakan di internet? Ayo kita pecahkan. Internet merupakan suatu hal yang luas, dan mungkin yang kita tahu selama ini adalah hanya permukaan dari internet. Karena di internet ternyata lebih banyak hal yang dapat dilakukan, bahkan hal-hal yang ilegal sekalipun. Berikut 5 website internet yang paling menyeramkan di dunia. Yang pertama adalah Deep Web. Istilah Deep Web pertama kali dipopulerkan oleh Mike Bergman, pendiri dari Bright Planet. Sejak tahun 2001, Deep Web dikenal memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada internet yang ada di surface. Jadi, di internet itu terdapat 2 istilah, yaitu Surface Web dan Deep Web. Deep Web memuat informasi yang biasanya tidak dapat dicari oleh sistem pencarian internet biasa seperti Google atau Bing ataupun Yahoo. Sebagian besar konten yang berada di Deep Web adalah merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga peneliti, pemerintahan, maupun penelitian yang bersifat pribadi. Sebagian konten lainnya merupakan konten porno, ilegal, atau konten yang dibuat oleh para hacker yang digunakan untuk bisa mengambil informasi pribadi kita jika kita membuka konten mereka. Di dalamnya juga terdapat dokumen pemerintah serta aneka konten ekstrim lainnya yang tidak dapat dideteksi oleh mesin pencarian internet biasa. Bahkan ada pula situs penjualan manusia ataupun organ manusia yang ilegal di Deep Web. Dan di Deep Web terdapat konten ekstrim lainnya seperti eksploitasi anak sebagai objek seks, lalu perdagangan obat-obat terlarang, juga jasa pembunuh bayaran, juga black market. Jadi di Deep Web itu kalian bisa menemukan banyak konten-konten yang tidak mungkin kalian temukan jika kalian search di basic internet engine. Dunia di Deep Web memang sangat luas, tetapi jugalah sangat berbahaya. Karena jika kalian membuka Deep Web ini, bisa saja identitas kalian terlacak dan mereka bisa mendapatkan banyak informasi dari kalian. Terdapat banyak hacker-hacker di Deep Web yang dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan kita. Kalau kita melakukan kecerobohan, maka bisa-bisa keberadaan kita dan informasi kita ada kepada mereka, dan itu sangat berbahaya. Karena itu, jangan buka Deep Web. Pokoknya jangan buka Deep Web. Hampir 90% konten di Deep Web dapat diakses tanpa harus registrasi. Melakukan registrasi dan login di Deep Web hanya akan mempermudah cybercrime untuk mengikuti kalian ataupun mendeteksi keberadaan kalian. Karena itu, jangan buka Deep Web. Kalau biasa orang dibilang jangan, biasanya mereka mau, oke, mendingan nggak usah. Oke. Selain Deep Web, ada juga website yang menyeramkan lainnya, yaitu Creepypasta. Creepypasta sempat populer karena merupakan situs yang menampilkan cerita-cerita horor di dalamnya, dengan pengunjung sekitar 610.000 pengunjung per bulan. Wow, kapan pojok misteri bisa sebanyak itu? Yang paling terkenal dari semua kisah mengerikan adalah kisah dari seorang penculik yang tinggi jangkung dan ia suka menculik anak kecil lalu dibawa ke hutan dan dibunuh. Apa? Coba kalian tebak. Ya, betul sekali. Itu adalah Slenderman. Namun situs ini membawa dampak buruk bagi remaja. Pada 2014, seorang remaja berusia 14 tahun membunuh teman sekelasnya dengan tikaman sebanyak 19 kali. Hal itu karena ia sering membuka creepypasta dan ia melihat meme-meme yang mengarah ke kekerasan. Karena itu ia bisa melakukan hal tersebut. Di tahun yang sama, seorang anak juga tega membakar seisi rumah dan keluarganya. Karena ia juga merupakan pengunjung setia creepypasta dan suka membaca meme-meme yang berisi sarkasm dan horor yang beredar di situs tersebut. Karena itu dampak negatif dari creepypasta sangat terlihat nyata. Karena itu saya sarankan jika kalian suka dengan hal-hal yang horor dan lain-lain, jangan sampai hal-hal itu membuat kalian melakukan hal yang ekstrim seperti itu. Yang ketiga adalah Cannibal Cafe. Pernahkah kalian berpikir bahwa di internet kalian bisa melihat daging manusia yang sedang dipotong-potong, membeli daging manusia, ataupun memperjualkan diri kalian untuk dimakan? Hal itu sangat aneh, bukan? Tetapi hal itu ada, yaitu di situs Cannibal Cafe. Situs ini berbeda dengan situs-situs lainnya, karena di situs ini mereka mendukung aksi kanibalistik, di mana nafsu makan seseorang akan meningkat jika ia melihat daging manusia.
Seperti yang saya katakan tadi, di situs ini kalian bisa membeli daging manusia secara online ataupun menawarkan diri kalian sendiri untuk dimakan. Tetapi, situs yang berdiri sejak 1994 ini akhirnya ditutup pada tahun 2002 karena maraknya terjadi aksi kanibal di Jerman. Yang keempat adalah Hurtcore. Bukan hardcore, Hurtcore. Situs ini merupakan kumpulan gambar gore atau yang sadis dan menjijikan seperti usus keluar, darah di mana-mana, daging di mana-mana, dan kerap menampilkan foto dan video yang menampilkan kebrutalan yang begitu mengerikan. Tetapi, ternyata banyak peminatnya. Terdapat kurang lebih 700.000 pelanggan yang menonton Hurtcore ataupun membuka website ini. Dan yang menyeramkannya lagi, terdapat satu video penyiksaan wanita di Jepang yang berdurasi 5 menit. Dan video ini sangat mengerikan, sehingga video ini bahkan dipertanyakan keasliannya, bahkan sempat diselidiki oleh pihak polisi. Yang kelima, mungkin bagi kalian yang suka menjelajahi creepy part of YouTube, mungkin pernah melihat tokoh ini. Namanya adalah Shei Senjon. Ia seperti boneka manekin, tetapi ia bisa berbicara dan bergerak. Shei Senjon merupakan tokoh fiksional buatan Eric Fournier pada tahun 1968 sampai 2010. Shei Senjon ditampilkan sebagai sebuah boneka yang menyeramkan dan terinspirasi dari seorang supermodel yang mengalami kecelakaan kereta api. Akhirnya, ia seperti dibuat kembali oleh Eric Fournier dengan menggunakan bagian-bagian dari manekin seperti kepalanya, tangannya. Karena itu juga kalian melihat Shei Senjon ini seperti boneka yang bisa bergerak dan berbicara. Setelah Fournier meninggal, website Shei Senjon ini menjadi lebih terkenal dan makin banyak yang menontonnya. Dan jika kalian menonton videonya, itu tuh sangat disturbing dan sangat aneh. Dan kalian bingung apa yang kalian tonton karena tampilannya itu terkesan norak dan dipenuhi oleh foto Shei yang menyeramkan ataupun videonya. Dan kalau kalian melihat mukanya, wajahnya itu seperti, ya pokoknya menyeramkan. Udah, itu sangat menyeramkan bagi saya. Dan kalau kalian mau cek Shei Senjon sekarang, kalian bisa melakukannya sekarang. Tapi saya peringatkan, persiapkan hati kalian. Sekian 5 website paling mengerikan di dunia. Menurut kalian, website mana yang paling mengerikan dan paling aneh bagi kalian? Komen di bawah. Dan jika kalian pernah membuka website tersebut, apa tanggapan kalian? Kalian boleh tulis di komen. Dan ada pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian berani untuk membuka website tersebut? Tulis di komen. Sekian Pojok Misteri hari ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika kalian mau nonton video sebelumnya, bisa nonton di sini. Stay cracking, salam crackers, cek-cek tingkupnya.